Salam sejahtera bagi kita semua. Warga Gemibem yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Tanpa terasa, periode pelayanan 2015 sampai 2020 sudah akan berakhir. Pada bulan September yang akan datang, jemaat akan memilih para pelayan, penatua, diaken, dilanjutkan dengan kompelsus dan pengurus persekutuan Biprakolom atau Rayon, periode pelayanan 2020 sampai 2025. Adalah suatu keniscayaan bagi jemaat untuk memilih pelayan yang benar-benar bertanggung jawab terhadap tugasnya, melayani dan menuntun jemaat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Sebaliknya, setiap pelayan juga berharap jemaat bersedia untuk menuruti pemimpin atau pelayan yang dipilih Tuhan melalui jemaat. Harapan terbesar setiap pelayan atau pemimpin dalam menjalankan tugas ialah adanya dukungan, perhatian, ketaatan dan kesetiaan dari jemaat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Mendengar kabar saja bahwa jemaat yang dilayani bersedia melakukan hal-hal baik atau ketentuan yang disepakati, hati pasti terasa senang dan diliputi sukacita. Apalagi jika menyaksikan langsung hal-hal baik yang dilakukan oleh jemaat. Kesaksian Alkitab melalui kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai 7 berisi ungkapan hati yang diliputi sukacita dari Rasul Paulus setelah mendengar kabar yang ia peroleh dari Timotius, rekan sepelayanan, tentang keberadaan jemaat Tesalonika yang dirintis dan dilayaninya. Rasul Paulus sangat bahagia dan bangga atas pertumbuhan iman yang ditunjukkan oleh jemaat Kristen di Tesalonika. Mereka tidak sekedar beriman atau percaya kepada Yesus Kristus dan bertekun mendengar firman-Nya, tapi juga mereka menjadi penurut Tuhan dan para rasul. Artinya, apa yang mereka dengar dan imani tentang Yesus Kristus yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan kawan-kawannya betul-betul dihayati, diikuti, dan ditindaklanjuti dengan perbuatan. Keadaan mereka yang sulit karena penindasan tidak melunturkan semangat mereka untuk percaya, menyatakan kasih, dan tetap kokoh dalam pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus atas jemaat. Firman Tuhan tidak hanya menjadi berita belaka, tapi sungguh-sungguh dihidupi oleh jemaat dalam tindakan nyata. Kasih di antara mereka tetap terpelihara dan mereka terus menjalin hubungan baik dengan orang-orang di sekitar mereka. Karena itu, Rasul Paulus sungguh sangat bangga dan memuji mereka, bahkan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah teladan, perbuatan yang baik dan patut untuk ditiru. Warga Gemibem yang diberkati Tuhan dimanapun berada, Rasul Paulus dan jemaat Tesalonika adalah teladan sebuah integritas. Integritas diri, satunya kata dan perbuatan sebagai perwujudan iman ke dalam perbuatan, baik oleh jemaat maupun pelayan, sangatlah perlu bagi kesaksian pelayanan gereja kini dan ke depan. Karena itu, dalam rangka pembaruan pelayan, kita diingatkan bahwa jemaat
tidak sekedar memilih pelayan, tapi juga harus bertanggung jawab terhadap mereka, para pelayan yang terpilih. Melalui kesediaan mendengarkan dan menuruti apa yang diajarkan dan diatur oleh gereja melalui para pelayan. Sebab para pelayan adalah hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menyatakan kehendak Tuhan bagi jemaatnya. Pada saat yang sama, para pelayan yang terpilih harus benar-benar bertanggung jawab atas pengakuan dan janjinya di hadapan Tuhan. Bersedia menuntun jemaat untuk menjadi penurut-penurut Tuhan. Jemaat dan pelayan Tuhan harus tetap bergandengan tangan menuruti kehendak Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Integritas diri kita sebagai pelayan dan jemaat adalah teladan. Kita akan dihargai bukan oleh banyaknya nasihat, oleh banyaknya pengajaran dan kelincahan berkata-kata yang manis-manis, tetapi kita akan dihargai karena perbuatan nyata kita yang berkenan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melakukan itu. Amin.